Baik, jadi pertama teori kelas sosial. Jadi dalam apa pemikiran Karl Marx itu melihat masyarakat kapitalis itu, Karl Marx sebenarnya kan memperkenalkan sosialisme ya. Nah, dalam masyarakat kapitalis dia menilai masyarakat itu terbagi dua kelompok. Ada namanya kelompok buruh. Kelompok buruh itu mereka yang hidup menyandarkan hidupnya itu dari upah kerja. Itu namanya buruh. Apa saja kerjanya? Kalau dia menyandarkan kehidupannya dari upah gaji-gaji, itu namanya buruh. Kemudian kaum yang kedua adalah pemilik modal. Pemilik modal itu siapa? Mereka-mereka yang menyandarkan hidupnya dari keuntungan, dari laba usaha, keuntungan usaha. Itu namanya kaum pemodal. Kemudian golongan atau kaum yang ketiga menurut Karl Marx itu adalah tuan tanah, landowner, pemilik tanah. Mereka yang mempunyai tanah, kemudian tanahnya itu disewakan sehingga mempunyai hasil secara materi keuangan. Inilah tiga kelompok masyarakat. Namun ketiga kelompok ini kemudian terbagi dua. Yang mana yang pertama disebut kelompok borjuis. Kelompok borjuis itu mereka yang pemodal, pemilik kapital, pemilik modal, dan mereka yang pemilik tanah di kelompok satu, jadi kelompok borjuis. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kelompok proletar. Itu kaum buruh, kaum bawah, kaum pekerja. Dimasukkan kaum proletar. Sehingga terbagilah dua kelompok manusia menurut Karl Marx. Jadi itulah teori kelas sosial ya. Kemudian yang kedua kesadaran sosial. Jadi setelah terbentuknya kelas-kelas sosial itu manusia akan timbul kesadaran sosialnya. Kesadaran sosial itu menurut Karl Marx adalah satu kesadaran subjektif atas kepentingan kelas objektif. Maksudnya bagaimana? Jadi setiap subjek, setiap orang itu mempunyai kesadaran akan kepentingannya berdasarkan objek kelas mereka sebagai milik bersama untuk kepentingan bersama. Maksudnya misalnya gini, satu orang ini menyadari saya subjeknya, kelasnya misalnya sebagai kelas proletar, kelas buruh, kelas pekerja. Nah, dia menyadari kesadarannya bahwa saya ini adalah kelas buruh. Nah, kemudian si B juga seperti itu, kelas buruh menyadari dia kelasnya sebagai kelas buruh. Kelas buruh. Akhirnya secara objektif mereka tumbuh kesadarannya apa untuk kepentingan bersama sebagai kelas buruh. Apa kepentingan kesadaran objektifnya? Misalnya sesama buruh itu menghendaki upah yang layak, upah yang pantas, upah yang wajar. Nampaknya upah-upah mereka yang diterima selama ini kurang wajar. Sehingga menimbulkan kesadaran objektif. Jadi kesadaran subjektif menimbulkan kesadaran objektif. Sehingga mereka bersama-sama memperjuangkan upah. Dalam konteks Indonesia misalnya kan sering terjadi demonstrasi para buruh untuk menuntut kenaikan upah, kelayakan upah, dan macam-macamnya. Itu berangkat dari kesadaran subjektif, menyadari dirinya sebagai kaum proletar, kaum buruh, sehingga sesama kaum buruh itu menimbulkan kesadaran objektif
Apa mereka kesadaran objektifnya? Yaitu tentang upah misalnya. Bersama-sama ini senasib ini memperjuangkan kesadaran tentang upah mereka yang baik kurang layak kah, atau perlu ditingkatkan kah, apapun. Nah, ini kesadaran sosial. Jadi dari kelas sosial terus menimbulkan kesadaran sosial. Terus yang ketiga, dari kelas sosial terus kesadaran sosial, terus akhirnya bisa menimbulkan yang ketiga, perubahan sosial. Jadi kesadaran kelas yang diperoleh oleh kaum proletar itu akhirnya akan membentuk jaringan komunikasi untuk menjelaskan kepentingan bersama kaum proletar, sehingga kaum proletar tadi bisa membentuk suatu organisasi, bisa membentuk suatu perkumpulan untuk memperjuangkan nasib-nasib mereka, untuk apa? Supaya mengalami perubahan-perubahan. Tentunya perubahan-perubahan yang baik menurut mereka, menurut pandangan mereka, menurut kepentingan mereka. Jadi demikian pula sebenarnya tidak hanya kaum proletar ya, kaum borjuis juga seperti itu sebenarnya. Jadi setelah menyadari kelas sosialnya sebagai kaum borjuis, dia akan menimbulkan kesadaran sosialnya, misalnya sebagai kaum borjuis. Oh, dia ingin usahanya itu tetap jalan, dia ingin labanya terus meningkat, keuntungannya terus meningkat, seperti itu. Sehingga dia kaum borjuis itu berusaha bagaimana caranya supaya usahanya itu tetap beruntung, semakin meningkat, semakin baik. Nah, itu makanya kadang-kadang ada yang mensinyalir atau ada yang mencurigai bahwa masyarakat ini kaum produksi itu kadang-kadang memesan undang-undang pada pemerintah demi kelancaran usahanya. Nah, itulah antara lain teori Karl Marx ya. Kelas sosial, kesadaran sosial, dan perubahan sosial. Sebenarnya mereka ini kalau menurut Karl Marx itu ujungnya itu para kaum proletar itu akan mengalami atau akan mengadakan revolusi demi perubahan nasib mereka. Jadi para kaum buruh itu akan berevolusi. Nantinya menurut Karl Marx ini, negara-negara kapitalis itu